zaman dulu anaknya bukan 2 atau 3, tapi bisa sampai 1 lusin setengah. Alhamdulillah semuanya jadi orang, tidak ada yang jadinya. Pentas Pais Kecamatan Dampit. Nah, bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Maka tahun baru Islam adalah 1 Muharram. Bentar, jangan-jangan ada yang belum tahu nih. Kalau Islam punya tahun baru sendiri loh. Sungguh tak patut. Maka di sini Hilal ingatkan bahwa tahun baru kita adalah 1 Muharram, bukan 1 Januari ya. Oke. Hadirin Dewan Juri yang dirahmati Allah, bulan Muharram adalah bulan permulaan tahun Hijriah karena di dalamnya terdapat peristiwa penting, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, hijrah adalah saat yang baik untuk memperbaiki diri kita. Ingatlah pesan Rasulullah, barang siapa dia lebih baik dari kemarin, maka ia beruntung. Barang siapa dia sama seperti kemarin, maka ia merugi. Barang siapa lebih buruk dari kemarin, maka ia celaka. So, nggak mau kan jadi orang merugi, apalagi celaka. Ngeri. Maka di awal tahun nanti, yuk kita perbaiki diri kita. Dari yang awalnya suka malas ngaji, sekarang yuk jadi lebih rajin ngaji. Dari yang awalnya suka nggak nurut sama bunda, yuk sekarang lebih hormat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan tak lupa para hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala limpahan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, dari zaman muter-muter menuju zaman penuh komputer, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah yang Maha Kuasa. Allah telah menciptakan manusia dari mulai bapak-bapak sampai ibu-ibu, dari mulai para pemuda sampai para pemudi, dari mulai tukang tahu sampai tukang celana, dari mulai orang kota sampai orang kampung, dari mulai orang yang pesek sampai orang yang mancung. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Juri, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanya milik Allah semata. Nasrun minallah wa fathun wa basyiril mu'minin
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kita bisa melihat keagungannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Malika, saya dari SDN 3 Sukodono. Sahabat Piraji yang berbahagia, dalam kesempatan yang berharga ini, kami ingin membahas secara singkat tentang ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah dekat dengan ciri-ciri orang bertakwa? Atau masih jauh? Sudah berapa banyak dari sekian ciri yang ada itu yang melekat pada diri kita? Pengetahuan tentang ciri-ciri orang bertakwa bisa menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sahabat Piraji yang berbahagia, ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran. Orang-orang bertakwa memiliki ciri-ciri khusus atau sifat-sifat tertentu yang bisa dikenali dengan mudah di antara manusia. Di antaranya adalah yang pertama, beriman kepada yang gaib dengan keimanan yang kokoh. Yang kedua, suka memaafkan. Yang ketiga, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Yang keempat, orang bertakwa berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, mengagungkan syiar-syiar Allah. Yang keenam, berbuat adil dan memberi keputusan hukum dengan adil. Yang terakhir, mengikuti jalan para nabi. Sahabat Piraji yang berbahagia, sekarang tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Dewan Juri Bantas Rais, serta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih bisa berkumpul dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu adilil Islam. Kepada kesempatan ini, izinkan saya Rafael menyampaikan atau berbagi sedikit ilmu tentang salat adalah tiang agama. Hadirin rahimakumullah, ibarat rumah atau bangunan yang tidak memiliki tiang, maka rumah atau bangunan tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan agama. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak melaksanakan sholat, maka agamanya akan runtuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaddin wa man aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Yang artinya salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang meruntuhkan berarti dia maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan masuk neraka ke dalam-dalamnya. Yang saya hormati serta teman-teman satu berjuangan selalu dalam ridhonya Allah. Amin. Izinkan saya berdiri di sini akan membawakan pidato yang berjudul Anak Soleh dalam Generasi Bangsa. Teman-teman semua, agar kita menjadi anak
anak yang soleh dan solehah. Marilah kita terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan terus belajar dalam ilmu agama. Teman-teman, karena apa teman-teman? Karena anak soleh dan solehah pasti sangat bermanfaat di akhirat nanti dan dapat membantu dalam mendoakan kedua orang tua kita dan selalu belajar dalam ilmu agama. Teman-teman, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu bagaimana cara kita bisa menjadi anak soleh dan solehah dalam generasi yang tangguh dan mampu menyangkal dalam pengaruh-pengaruh negatif dan dalam juga pergaulan bebas? Maka kita juga harus memperbaiki diri dalam belajar dalam ilmu agama. Seperti sabda Rasulullah yang artinya, siapa yang ingin dunia maka harus dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, baik dunia maupun akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Amma ba'du, Bapak Ibu Dewan Juri dan para ustadz-ustazah yang saya hormati, serta teman-teman yang satu perjuangan selalu dalam ridhonya Allah. Amin. Izinkan saya berdiri di sini akan membawakan pidato yang berjudul Anak Soleh dalam Generasi Bangsa. Teman-teman semua, agar kita menjadi anak yang soleh dan solihah, marilah kita terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan terus belajar dalam ilmu agama. Karena apa teman-teman? Karena anak yang soleh dan solihah pasti sangat bermanfaat di akhirat nanti dan dapat juga membawa manfaat baik bagi kedua orang tuanya dan negaranya. Teman-teman, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu bagaimana cara kita menjadi anak yang soleh dalam generasi yang tangguh dan mampu menyangkal pengaruh-pengaruh yang negatif dan pergaulan bebas? Maka kita juga harus memperbaiki diri dengan terus menggali ilmu agama seperti dalam sabda Rasulullah yang artinya, siapa yang ingin dunia maka harus dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya baik dunia maupun akhirat maka harus juga dengan ilmu. Teman-teman, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitulah Rasulullah dalam menyuruh kita untuk selalu mendapatkan dunia dan akhirat dengan sekaligus mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Demikian pidato saya ya teman-teman dan para dewan juri yang saya hormati, serta semoga dengan pidato saya ini bermanfaat. Saya akhiri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ananta dari SD Negeri 1 Dampit. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati panitia penyelenggara acara ini, dan tak lupa untuk teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah yang maha tinggi, yang meninggikan derajat insani dengan ilmu dan budi pekerti. Salawat dan salam semoga tercurahkan oleh Nabi kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Siapa hayo? Siapa hayo? Nabi Muhammad. Betul sekali. Teman-teman. Halo teman-teman. Ya. Pada zaman dahulu kala, Nabi Allah Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. Allah berkata, wahai Sulaiman, kamu memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Dan tanya Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Akan tetapi yang dipilih Nabi Sulaiman adalah ilmu. Teman-teman,
Ya. Halo teman-teman, Halo. saya mau tanya nih, kenapa Nabi Sulaiman malah memilih ilmu? Ada yang tahu tidak? Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman dapat memiliki kekuasaan dan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah, bahkan istrinya cantik dan soleha. Masya Allah. Dari kisah itu ada satu rahasia besar bagi kita para pelajar. Kisah itu menggambarkan bahwa pentingnya ilmu, karena dengan ilmu kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu kita hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat sampai masuk liang lahat. Na'udzubillah min Dalik. Salam dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, para ustadz dan ustazah serta hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tak terukur, mulai dari insinyur, gubernur, direktur, tukang bubur, apalagi tukang cukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sudah memberikan kita jalan kebenaran. Dari zaman onta hingga zaman Honda, dari zaman jahiliyah hingga zaman Facebookia. Ismi Filza, saya dari SD Negeri 2 Dampit, akan membawakan sebuah tema Muharram, bulan perubahan. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan lainnya. Hayo, hafal gak nama-nama bulan Hijriah? Nah, lu kalau anak muslim gak hafal nama-nama bulan Hijriah, biar ingat, yuk nyanyi bareng Filza. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wal karajim, atmata ya jinratal alamin, ya uhailal judi wal karamin. Hai anak muslim, anak muslimah, ada 12 bulan Hijriah, kita sebutkan bersama-sama dari Muharram sampai Dzulhijjah. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Marilah kita gunakan waktu untuk belajar menimba ilmu, supaya hidup kita mulia di hadapan Allah yang Maha Esa, supaya hidup kita mulia di hadapan Allah yang Maha Esa. Nah, bulan pertama dalam kalender Hijriah jatuh pada bulan Muharram loh. Maka tahun baru Islam dimulai dari tanggal 1 Muharram, bukan tanggal 1 Januari. Sebentar dulu, jangan-jangan ada yang belum tahu nih, kalau orang Islam punya tahun baru sendiri. Sungguh tak patut. Maka di sini Firzah ingatkan bahwa tahun baru kita jatuh pada tanggal 1 Muharram, bukan tanggal 1 Januari. Oke. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah, bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan permulaan tahun Hijriah karena di dalamnya memiliki peristiwa penting, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri dari hal buruk. Wabarakatuh. Ada Pak Mamat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, maka jawablah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dewan juri serta teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin.
Tak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Alifia Fatlin Syafana, perwakilan dari SDN 01 Bumirejo, yang akan membawakan satu pidato, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib atau fardu ain. Pernahkah terbayang dalam benak kita, ibu mengandung dan harus mempertaruhkan nyawanya hanya demi menyelamatkan kita? Pernahkah terbayang dalam benak kita, ayah banting tulang mencari nafkah hanya demi membiayai hidup kita? Mereka yang mengasihi serta melahirkan kita, janganlah sampai kita sakiti hatinya, tetapi kita harus berbuat baik kepadanya. Cara berbakti kepada kedua orang tua salah satunya dengan mendoakannya. Marilah teman-teman kita mendoakan orang tua kita dengan cara bernyanyi. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Nama saya Mabubatur Rahmaniyah dari SDN 3 Amadano. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok loyo-loyo sih? Kurang semangat nih. Yang di depan kurang kompak, yang di belakang kurang serentak, apalagi yang di samping kurang digetar. Biar tambah jos dan lebih ekstra jos, ditambah lagi mak jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Al-Muharram, kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang saya muliakan, kepada Dewan Asatidah yang saya muliakan, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang Nia banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli alaihi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, di sini Nia akan menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyan nasir. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur. Iring ke kanan susah, ke kiri susah, belakang susah, apalagi tengkuk. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah
zaman dulu anaknya bukan 2 atau 3, tapi bisa sampai 1 lusin setengah. Alhamdulillah semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi nyamuk. Betul apa betul? Kalau kita yang masuk surga tingkat VIP, surga Firdaus, marilah kita sama-sama bahagiakan orang tua kita. Sebelumnya tutupnya bernyanyi, Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rengat barat dapatlah biar Nabi makan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Undur manqalah, wala tandur manqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping, kepada teman-teman seperjuangan yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tetaplah kita limpahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pada hadirin yang dirahmati Allah, materi pidato yang saya sampaikan hari ini adalah tentang mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah wajib. Mengapa? Karena sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah. Untuk itu kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Bagaimana caranya teman-teman mensyukuri nikmat Allah? Ayo, siapa yang tahu? Tidak. Yang pertama, mengucap alhamdulillah. Ingat teman-teman, setiap kita selesai melakukan pekerjaan, hendaknya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Setiap kita mendapatkan nikmat baik, materi maupun non materi, kita harus mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Cara mensyukuri nikmat yang kedua, berbuat yang lebih baik. Artinya, kita jangan sampai menjadi kufur nikmat, yang artinya tidak menyadari bahkan mengingkari nikmat yang diperoleh dari Allah. Teman-teman, orang yang kufur nikmat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah. Sebagai yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, pertama, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan yang baik ini dapat bersilaturahim, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Dewan juri yang saya hormati, di zaman ini istilah menjaga kebersihan lingkungan terkadang tidak diindahkan oleh sebagian orang. Terkait hal tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya menjaga kebersihan. Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai membersihkan lingkungan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan diri kita, lingkungan kita, maupun orang lain. Nadhifun yuhibun nadhafa, artinya dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dewan juri yang budiman, hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita menjaga kebersihan lalu ditirukan oleh anak-anak di sekitar kita ataupun orang-orang terdekat kita, tentulah kita akan mendapat manfaat dan pahalanya. Oleh karena itu, mari kita ajarkan sedini mungkin pentingnya menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, suka pada hal-hal yang bersih, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan pada anak-anak sejak dini, diharapkan mereka bisa mandiri dan menjadi generasi yang bertanggung jawab.
Seperti kita ketahui di masa sekarang ini, masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya kotor. Dewan juri yang saya hormati, selain daripada itu, menjaga kebersihan adalah bentuk melaksanakan perintah Allah, perintah agama yang bernilai ibadah. Agama Islam mendorong semua penganutnya untuk mencintai dan menjaga kebersihan, kesehatan, dan kebersihan menjadi perhatian khusus di dalam agama Islam. Seperti sebelum melaksanakan sholat misalnya, kita diwajibkan untuk membersihkan diri dan diwajibkan untuk berwudu. Bahkan Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dewan juri yang budiman, hadirin yang dimuliakan Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, sanjungan salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri dan saudara-saudaraku yang saya hormati, untuk mengawali pidato saya kali ini, marilah kita sejenak mengarahkan ingatan kita kepada orang yang paling berjasa menghantarkan kesuksesan kita. Siapakah dia? Yaitu orang tua dan guru. Maka pada ajang dasi seni pentas pas kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema menghormati serta menyayangi orang tua dan guru. Allah SWT telah memerintahkan manusia agar senantiasa menyembah Allah dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan perintah tersebut beriringan dengan perintah menyembah Allah. Hal ini sebagaimana ditulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini jelas memerintahkan kita semua agar senantiasa menyembah Allah dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi mengapa pada kenyataannya banyak anak-anak yang membangkang perintahnya dan menyakiti hati orang tua dan guru kita? Padahal keberhasilan kita tergantung keridhaan keduanya. Hal ini sebagaimana ditulis dalam Al-Quran surat An-Nisa. Tulis dalam ayat ini jelas memerintahkan kita semua agar senantiasa menyembah Allah dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan perintah tersebut beriringan dengan perintah menyembah Allah. Hal ini sebagaimana ditulis dalam An-Nisa, surat An-Nisa ayat 36, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doaku semoga kita diberi syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah yang berjudul Salat Tiang Agama. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kita harus melaksanakan salat? Jawabannya tiada lain tiada bukan bahwa salat merupakan tiang agama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin, fama aqamaha, fama aqamadi, fama tarakaha, fama hadamadi. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat, ialah yang menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, ialah yang meruntuhkan agama. Hadis tersebut sangat jelas bahwa salat sangat pokok dan penting untuk agama Islam. Teman-teman, saya mau nanya, kalau ada bangunan yang pentingnya bagus, kacanya mengkilau, catnya keren, pintunya oke, dindingnya keras, tapi kalau tiangnya
semuanya udah rapuh, bahkan roboh, apa yang akan terjadi? Roboh. Seindah apapun, sehebat apapun, bangunan itu akan rubuh dan tidak disebut sebuah bangunan lagi karena hanya tersisa puing-puingnya saja. Betul apa betul? Sama seperti kita yang mengerjakan sholat, berarti kita sedang menegakkan agama kita sendiri. Dan sebaliknya, jika kita meninggalkan sholat, berarti kita sedang meruntuhkan agama kita sendiri. Serta teman-temanku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menyampaikan ceramah singkat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rayhan Al-Farisi, kelas 3 dari SDN 1 Ahmad Danom, Kecamatan Dampit. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Sholat adalah Tiang Agama. Teman-teman, tahu nggak kenapa kita harus sholat? Kalau nggak tahu, saya akan kasih tahu. Seperti sabda Rasulullah SAW, sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Dan juga Nabi bersabda, awwaluma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang artinya pertama kali yang dihisab oleh manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Bahkan kalau sholat kita bagus, amalan yang lain juga dianggap bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita tidak bagus, amalan yang lain juga dianggap tidak bagus. Nauzubillah min dzalik. Berarti kita harus rajin sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini tiada artinya jika kita tidak sholat. Artinya hidup ini akan sia-sia kalau kita tidak sholat. Makanya teman-temanku semua, ayo kita rajin sholat. Kagak ada gunanya hidup ini kalau kita kagak sholat. Katanya teman-teman, yang gak sholat akan dimasukkan ke dalam neraka syakor yang di dalamnya diberi minuman darah dan nanah. Ih, sungguh menyisihkan bukan? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf loh ya, kurang kompak. Bila saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah syukrulillah. Salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, kepada Bapak Kanwil Kecamatan Dampit yang saya hormati, dan kepada Bapak Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai. Yang pertama, mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tafsir yang berjudul Menyapa Diri Menjadi Pemimpin Masa Depan. Dalam kehidupan manusia sekarang ini, banyak kita temui serba berpasang-pasangan. Ada malam, ada bu, ibu. Iya. Ada malam, ada Siap. ada kanan, ada kiri, ada atas, ada pemimpin, ada yang Pimpin. ada pemimpin yang jujur, ada pemimpin yang tidak. Jujur. Dia bilang kalau tidak jujur maka dia hancur. Betul nggak Pak Bu? Betul. Inilah yang disebutkan di zaman sekarang ini. Sangat jarang sekali kita temukan pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersifat amanah. Padahal Pak, Bu, Rasulullah SAW telah banyak contohkan kepada kita. Kita ingat-ingat kembali dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, beliau mengolah kambing, beliau jujur. Setelah itu, beliau membantu bisnisnya pedang Siti Khadijah.
Kemudian beliau diangkat menjadi rasul, beliau tidak sombong bahkan jujur. Dan yang tidak kalah hebatnya, jabatan beliau menjadi seorang pemimpin dunia, sang pembawa agama Islam. Beliau bersifat amanah, yakni jujur. Hadirin yang berbahagia, kalau melihat hadis tersebut, betapa beratnya menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Yang dia lakukan harus mampu mempertanggungjawabkan baik di dunia hatta akhirah. Dan itu semua yang membutuhkan yang namanya kejujuran. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan pada generasi kita agar di masa yang akan datang mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter jujur dan tentunya anti korupsi. Kok nggak tepuk tangan sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kanwil Kecamatan Dampit, yang saya hormati Bapak Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam, yang saya hormati para juri. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Para hadirin semuanya, saya akan berbicara dengan tema keikhlasan. Keikhlasan itu tidak hanya memandang sesama manusia, tapi kita juga harus ikhlas menjalani kehidupan ini. Teman-teman, tahu nggak kalau semua perbuatan diawali dengan niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Tetapi jangan lupa niatan baik harus disertai keikhlasan. Contohnya, apapun yang kita kerjakan di dunia, pekerjaan apapun itu, beribadah, bekerja, dan belajar di sekolah, itu semua semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu dari niat. Kalau niatnya menolong berarti harus ikhlas. Kalau dia mau ngomongin itu namanya iklan. Dan kita semua harus benar-benar menyadari bahwa tujuan utama di dunia adalah kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat." Artinya sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Sebagai manusia kita harus belajar istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat, teman-teman? Karena kalau ringan namanya istirahat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul, bertatap muka di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni ajaran agama Islam. Saudaraku, sebagai seorang muslim kita diwajibkan berbakti kepada orang tua, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, patuh akan segala nasihatnya dan senantiasa mendoakannya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku dikala aku masih kecil. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan.
Demikian pidato saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Wafiq Zara, perwakilan dari SD Negeri 5 Pamutan.